Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Subhanahu wa subhanahu lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Syahadatan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah, bersyukur hanya kepada Allah, bertawakal juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap pengabdian yang kita lakukan, sesungguhnya adalah merupakan bagian dari kebutuhan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita bergantung, memohon perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, dan semua kita sadar pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini, di dalam kita mengawali keseharian kita dengan rukuk dan sujud kita di hadapannya, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meridhoi kehidupan kita. Dan dengan ridhonya itu, harapan besar harapan kita untuk agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di sisinya yang mulia di dalam syurga-Nya insyaallah. Tidak ini pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Beliau adalah qudwatul hayah wa uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Salawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini di rumah ini adalah termasuk orang-orang yang pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikit pun akan terjadinya hari pertanggungjawaban tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan tetap mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempati syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat fitrah yang dimiliki oleh manusia adalah latah. Baik itu latah dalam ucapan maupun latah dalam perilaku. Kemudian sifat asli latah ini diikuti oleh sifat yang lainnya, ikut-ikutan. Bahasa Acehnya urut-urut, tidak peduli baik atau tidak, benar atau tidak. Pokoknya kalau orang sudah melakukan, kita harus melakukan. Yang penting logika kita mengiyakan. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu psikologi disebutkan latah adalah merupakan ucapan bawah sadar yang reaktif dan spontan. Sementara dalam perilaku sesungguhnya juga demikian, adalah sebuah perbuatan alam bawah sadar yang kecenderungannya kepada ikut-ikutan, dan itu juga reaktif walau tidak spontan. Inilah Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara yang aku benci, kata Rasulullah, dan aku mencelanya adalah perilaku latah yang tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga kebanyakan dari latah itu karena ia memang reaktif dan spontan, ikut-ikutan, lebih banyak buruknya daripada baik. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip, kalau dalam ucapan itu biasanya ucapan yang mengejut. Saat mungkin ada insiden, peristiwa, cowelan, kemudian dia latah, reaktif, spontan terucap kalimat yang terbiasa terucap pada mulutnya, dan ini alam bawah sadar, terucap begitu saja. Nah, ucapan ini ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Kalau seandainya ucapan itu adalah ucapan yang baik, maka tentu itu akan bernilai baik. Katakanlah misalnya ucapan itu adalah ucapan zikir, ya, ucapan zikir, maka latah dalam ucapan zikir itu tidak ada masalah, baik, bahkan bernilai. Jikapun mati saat latah tersebut, mati sedang mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Sementara tidak sedikit ada orang yang ketika latah ucapannya itu adalah ucapan yang buruk, sehingga ucapan ini adalah ucapan yang seharusnya tidak terucap, apalagi ketika kalimat itu adalah kalimat dari planet Mars, atau bahasa hewan, atau bahasa hutan, bahasa yang tidak layak terucap dan terdengar oleh orang-orang yang beriman. Sehingga kalau misalnya terjadi kematian pada saat tersebut, maka kematiannya ditutup dengan ucapannya. Maka kemudian kita memerlukan dan harus memahami manajemen latah. Ada upaya dari kita untuk merubahnya agar kalimat yang buruk itu menjadi kalimat yang baik. Pun demikian di dalam perilaku, latah dalam perilaku. Nah, ini
episodenya panjang. Bukan karena terkejut, tapi lebih kepada kecenderungan ikut-ikutan. Yang penting logika kita sudah mengiyakan, maka kita akan melakukannya. Bahkan nurani kita mengatakan tidak boleh tidak, saya harus melakukannya. Lebih parah lagi ketika ada orang yang memberikan masukan, nasihat bahwa itu tidak baik, dia tidak peduli. Karena orang-orang telah melakukan dan banyak orang melakukan, kenapa saya tidak boleh? Saya harus berdoa. Dan seperti ini benar. Nah, ini latah dalam perilaku reaktif, tapi tidak spontan. Namun episodenya panjang. Dan ini juga alam bawah sadar. Karena terkadang saat diberikan masukan, dia sudah menyadari bahwa itu tidak benar. Namun karena reaktif yang ada pada dirinya dengan latah tadi, dia tetap akan benar. Padahal sudah ada masa bagi dia untuk memahami akan persoalan tersebut, untuk mempertimbangkan apakah dia baik atau buruk, apakah itu benar atau salah. Namun karena sifat latah yang terlalu kuat di dalam dirinya, sehingga dia bersifat reaktif. Jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita memerlukan manajemen latah. Contohnya misalnya ketika resepsi perkawinan. Prawedding misalnya, foto prawedding. Ini kan latah. Belum lagi kalau praweddingnya mesti di Islamic Center, dan dia baru datang ke Islamic Center ini. Setelah prawedding, udah nggak tahu lagi di mana Islamic Center. Ini latah. Di tangga Islami, di dalam Islami, tempat Islami, ya. Kalau di barat sana ada masjid Istiqomah. Geja masjidnya turun praweddingnya, kalau nggak dibayar ya lehnya tak dirubah ini latah. Yang lebih naif lagi buat foto prawedding belum ijab kabul, buat foto prawedding. Nah, lebih latah lagi buat foto prawedding di tempat-tempat yang berbahaya berujung kepada maut. Ada yang salah satu di antaranya mati, ada yang keduanya mati nggak jadi nikah. Tepi jurang. Ini latah ini. Latah. Karena gok naik juga dia kan gaji. Ini kok karena yang juga dia mau gaji. Orang ada yang saya harus lebih aneh lagi. Sehingga tidak sedikit kita mendapatkan informasi orang lagi buat prawedding mati, nikah dulu, jangan berdua. Nah, kalau dalam hari-hari terakhir ini kita latah di dalam mendengar sehingga reaktif dalam perilaku keseharian. Ada semacam ketakutan yang luar biasa. Menjamu dia mau, dia mau latah sih. Karena belum ada yang mampu memberikan gambaran kepada kita atau yang mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan maut. Sehingga tidak sedikit orang takut dengan maut dan berhasil menakuti orang dengan maut. Pokoknya beliau cerita mautnya dia. Ini juga latah. Nah, hari ini maut itu berbentuk kuman, virus. COVID-19, Corona. Apa latahnya yang reaktif? Hadong pakai masker, bro. Minta masker saboh lu semua yang minta. Anak dia masker. Susah. Antiseptik rah jaro ya. Anak udah pupupin. Anak udah punah adanya. Wadai itu rumah sakit dia punah, tak mau. Lagi nak corona, biar
Benar ikutnya itu. Ini datang. Jauh. Mana? Badan nafkah. Apa dong? Dibaca lah. Itu datang. Sehingga apapun yang terkait dengan hal yang dalam logika manusia, apalagi dalam logika ilmu medis itu berbahaya, maka harganya menjadi mahal, kemudian langka, kemudian hilang di pasar. Bohalian, mulawa, bawang, kawin gara-gara corona. Padahal medis belum menyebutkan bahwa itu ampuh untuk mencegah virus tersebut atau mematikannya, Pak. Tapi karena ada berita dari mulut ke mulut bahwa yang dapat hadiah mulawa, yang dapat bawang putih segala macam, hantu yang corona jauh. Yang berogol air ujung. Watai batuk ayu mama hadiah hang ni mama air. Tapi uronyo gemuk aja. Padahal itu pulau. Ini latah. Sehingga harga pada mahal. Pedagang juga mengambil kesempatan. Nah, ini dia. Ada yang menimbun sampai berton-ton masker dan antiseptik tangan itu. Kemudian di pasar harga mulai dinaik. Kemudian mulai disedikitkan, disimpan dulu. Nanti ada saatnya keluar ini. Inilah. Maka dalam latah perilaku ini ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang jelas biarlah diakui. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperlukan manajemen latah sehingga kalau dalam perilaku ada masa kita mempertimbangkan, ada masa kita memahami, ada masa kita melihat apakah ini baik atau tidak, apakah ini benar atau tidak. Kemudian apa yang kita lakukan bukan perilaku ala bawah sadar, tetapi benar-benar perilaku atas sebuah kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menimpakan, memberikan, menganugerahkan kebaikan dan atau sebaliknya musibah punya banyak cara. Tidak mesti harus dengan bencana alam, peristiwa besar, kecelakaan dan sebagainya. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Allah hanya meniupkan sebuah virus yang ia tidak punya bentuk, tetapi mematikan. Yang bahkan virus tersebut dibawa oleh angin sehingga berkembang. Sudah lebih dari 80 negara dalam waktu yang saksinya belum 1 bulan. Sudah ribuan orang mati, puluhan ribu yang kena, tapi juga sudah ribuan yang sembuh. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu ketika Rasulullah mengajak aku di sebuah malam ke tempat yang sunyi di pinggiran kota Madinah. Ketika itulah hari-hari di mana beberapa bulan kemudian Rasulullah wafat. Rasulullah memegang pundakku sambil mengatakan, ya wahai anak, Fadil, jaga anakku, niscaya Allah akan menjaga. Kalau minta tolonglah kepada Allah, maka Allah lah yang maha menolong. Kalau minta bantulah kepada Allah, maka Allah yang akan bantu. Kalau engkau mau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah, maka Allah yang akan melindungimu. Jika engkau meminta bimbingan, hidayah, mintalah kepada Allah, maka Allah yang akan berikan hidayah kepadamu. Jika engkau menginginkan kebaikan, mintalah kepada Allah, maka Allah yang akan turunkan kebaikan itu. Jika engkau sakit dan ingin disembuhkan, mintalah kesembuhan kepada Allah, maka Allah yang akan menyembuhkan. Jika engkau ditimpa musibah, kemelaratan, mintalah kepada Allah akan diangkat kemelaratan itu, maka Allah akan mengangkat musibah dan kemelaratan itu. Bergantunglah hanya
Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua qul yang kemudian disebut dengan qul a'udzatain, doa, sebuah doa perlindungan kepada Allah, ketergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca dua qul itu, dua surah itu, betapa di sana kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pernah bergantung kepada selain Allah, tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Semuanya ditujukan ketergantungan dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua ayat ini ditambah satu qul sebelumnya, Al-Ikhlas, dibaca oleh Rasulullah SAW setiap selesai sholat 5 waktu, setiap pagi dan sore, serta setiap menjelang tidurnya. Bahkan dalam hadis yang lain ada perintah, jika kita mengalami mimpi buruk, maka bangunlah, bacalah dua qul ini, tiupkan di dua telapak tanganmu, sapu ke seluruh badanmu, lanjutkan tidur. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Allah yang telah menciptakan. Min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan yang ada pada makhluk Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari semua keburukan ketika malam hari sudah tiba dan ketika malam ini akan berganti dengan siang. Apapun bentuk keburukan itu dan dari manapun asal keburukan. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan para penyihir yang kita tidak menyadari. Yang ketika para penyihir itu meniupkan pada buhul-buhul kalinya, menyebarkan penyakit, membuat sebuah fitnah dalam kehidupan kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan para pendengki, orang-orang yang musuh hati, yang kita juga tidak pernah menyadari siapa, ada di mana, karena apa dia musuh hati dengki. Apabila dia dengki dan busuk hati, maka kita berlindung kepada Allah dari para pendengki yang busuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan yang senantiasa ditiupkan ke dalam dada kita, fi sudurin nas, yang membuat kita ragu, yang membuat kita was-was, membuat kita galau, gelisah. Minal jinnati wan nas, bukan hanya dari bangsa jin tapi juga bangsa manusia. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW saat membacakan dua qul ini, seolah beliau tidak punya harapan apapun kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Begitu sangat terasa dan terlihat dalam kesaksian kata Abu Hurairah saat beliau membaca dua qul itu. Begitu tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dua qul. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti. Dan jatah hidup kita sudah dipastikan. Namun Allah merahasiakan kepada kita jadwalnya, waktunya, tempatnya di mana kita mati, dan asbab insiden karena apa kita mati. Allah rahasiakan. Sehingga tidak perlu khawatir dengan kematian. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana kesiapan kita untuk hari dan kehidupan setelah kematian. Jadi bukan virus coronanya yang dikhawatirkan,
Tapi jika kena virus corona kemudian kita mati, nah kehidupan setelah kematian itu yang harus kita khawatirkan. Kehidupan hari ini dibatasi oleh masa dan usia. Sekian puluh tahun selesai. Tapi kehidupan setelah kematian tidak lagi dibatasi oleh masa dan usia. Dia adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan pada hari kiamatlah kehidupan yang tidak pernah selesai. Yang jangankan mati tua pun tak. Dan tempat di sana hanya ada dua, surga atau neraka. Kalau tidak ada di surga berarti ada di neraka. Inilah kehidupan yang harus kita khawatirkan, sehingga kita berusaha secara optimal dan maksimal untuk mempersiapkan diri dengan apa yang kita bisa, dengan segenap kemampuan yang kita miliki, untuk agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan setelah kematian itu. Persoalan berakhirnya kehidupan hari ini tidak perlu khawatir, memang sudah pasti. Kita lari pun kematian itu tetap mengejar kita, tetap akan terjadi. Maka sebagai seorang mukmin, manajemen langkahnya tidak terlalu reaktif apalagi spontan, tapi kemudian ada ketawakalan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pun takdir Allah harus kena, maka semakin luar biasa kita mempersiapkan bekal amal kita untuk kebahagiaan setelah kematian. Jadi bukan hanya sekedar mempersiapkan masker, antiseptik segala macam, tapi yang lebih penting adalah mempersiapkan bekal setelah kematian jika. Dan mati itu tidak mesti dengan corona. Karena Allah sudah siapkan sebabnya yang kita tidak tahu apa sebabnya, di mana tempatnya dan kapan waktunya. Allah sudah siapkan semua. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.